Muhammad Salah tidak bermain sebagai pemain di lapangan kemarin, ya kan? Dan kita bisa lihat bahwa Alexander Isak, Florian Wirtz, Cody Gakpo itu bermain cukup baik. Itu sebagai fans Chelsea gimana tuh? Gila. Wah, seneng banget Bang Seneng DJ. banget ya. Iya. Bola mati. Bola mati, skema yang dipakai terus sama Arsenal, dan itu menjadi gol pembuka bagi Chelsea. Enzo Maresca juga sudah berstatement bahwa kita udah 1 tahun lebih bersama, jadi peningkatan dari chemistry, terus juga bagaimana kedewasaan, terus juga kematangan karakter dari para pemain juga udah bertambah juga, dan bertumbuh dan terbentuk semakin lebih baik. Betul, dan itu. Tapi yang jelas ini kalau buat gue ya, kemarin. Chelsea ini kehilangan momentum untuk bisa menipiskan ketertinggalan dari Arsenal. Kalau misalkan mau mengklaim diri lu sebagai calon title contender di Premier League ataupun di Champions League, lu laga-laga kayak gini sebenarnya nggak boleh lewat. Karena kalau mereka kembali gagal meraih 3 poin, ya udah Manchester City dan Aston Villa bisa lebih mendekat. Bahkan kalau Chelsea bisa dibalap oleh tim-tim yang di bawahnya tuh, di bawahnya dekat. Match ke-13 Premier League, banyak partai seru dan tentunya ditutup oleh keberhasilan dari sang juara dunia Chelsea yang menahan yang katanya calon juara di Premier League ataupun di Champions League, Arsenal, dengan skor akhir 1-1 hanya dengan 10 pemain. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Chelsea, dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Tentunya masih bersama gue Dave Revli dan kembali bersama Bang DJ. Yeay! Juara dunia main di kandang, kartu merah, harusnya menang. Kalau menang itu udah selisih 3 poin. Ya, nanti itu akan gue bahas dan akan gue bedah itu, Bang. Iya. Tapi gini, ini edisi kali ini kita nggak cuma ngomongin review, karena benar. Tengah pekan match week ke-14 Premier League bergulir. Ya kan? Walaupun kayaknya laga-laga serunya nggak terlalu banyak ya, tapi ada duel-duel menarik, Dev. Menarik, iya. Aston Villa peringkat ke-4 kalau nggak salah kan ketemu Brighton. Yang saat ini Brighton tiba-tiba udah nomor 5. Ya, menang cair banget. Iya. Dan Newcastle akan ketemu Spurs. Spurs. Ini dua tim yang kadang-kadang kayak yoyo, tapi Newcastle pekan kemarin cukup dahsyat ya. Mungkin dia yang menjadi paling produktif karena bisa menang 4-1 lawan Everton ya. Iya. Gitu tuh, kok MU bisa kalah sama Everton ya? Everton 10 orang lagi. MU lagi. Iya. Tapi Dev, sebelum kita ngomongin Liga Inggris, informasi aja, Barcelona udah di puncak klasemen sementara La Liga. Menang lawan Alaves ya kemarin. Kemenangan yang kebetulan untuk kali ketiga secara beruntun Real Madrid nggak bisa meraih 3 poin. Entah ada apalah di kubu Los Galacticos ya. Tapi yang jelas 3 pertandingan terakhir mereka hanya bisa main imbang. Dan Barcelona naik ke atas. Ini posisinya juga rame. Di Jornada ke-14 Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid tuh poinnya nggak jauh. Dan pergantian pucuk Kapolista juga terjadi. Ya, di Serie A. Di Serie A. 2 klub asal ibu kota, Lazio dan AS Roma, mendapatkan hasil minor. Iya. Dua-duanya kalah. Dan kalah dalam laga-laga yang cukup penting ya, laga besar ya. Lazio kalah 0-1 dari AC Milan, dan skor identik juga menjadi penanda kekalahan AS Roma di kandang sendiri saat menjamu Napoli. AC Milan saat ini berada di Kapolista, disusul oleh Napoli. Inter akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Lautaro Martinez, sang kapten, berhasil bikin brace, dan AS Roma justru kelempar ke-4. Tapi kalau nanti dini hari saat kita ngobrol Senin siang ya, Bologna bisa menang dengan selisih 3 gol gitu ya, Bologna yang akan naik ke peringkat ketiga. Jadi masih cair. Luar biasa Serie A nih. Masih cair. Dan kalau kita ngomongin tengah pekan, La Liga juga nanti ada pertandingan Barcelona dengan Atletico Madrid. Kayaknya ya, ini yang di La Liga nih, kontestan yang bertanding di tengah pekan La Liga ini kan ada 4 klub tuh Bang DJ. Kayaknya dia 4 klub yang akan bertanding di Super League nanti. Ada ya? Ada di Super League. Jadi makanya 4 tim ini dimajukan. Tapi ini big match Barcelona dengan Atletico Madrid. Karena selisihnya kayaknya hanya 2 poin atau 3 poin lah ya Barcelona ya. Dan perlu dicatat, Dev, Atletico Madrid sejak dikalahkan Arsenal 0-4 sampai besok menghadapi Barcelona selalu meraih kemenangan. Jadi ini laga rame meskipun akan bertandang ke kandangnya Barcelona. Belum di Camp Nou, tapi ya ini akan menjadi laga rame. Kalau Atletico Madrid bisa menyudahi perlawanan Barcelona nanti,
Barcelona barangkali sudah di atas tim-tim yang lain. Sorry, Atletico Madrid mungkin udah di atas tim-tim yang lain. Itu sedikit update dari Bang DJ ya terkait Serie A dan juga La Liga. Ya. Yang akan masih bergulir seru, pertarungan di klasemennya juga masih bergulir seru juga. Dan sekarang kembali ke Premier League Bang DJ. Ya. Ini ada tim-tim yang kompakan Bang DJ. Kalau di match week sebelumnya City, Liverpool, MU, ya, wak. Tapi di match week kali ini mereka kembali kompak lagi Bang DJ. Iya, meraih kemenangan lagi Bang di DJ. Match week ke-13 Dev, 3 dari 6 tim besar yang dari kota London gak ada yang menang. Di match sebelumnya ya. Di match week 13 ya kan? Spurs kalah sama Fulham. Iya. Iya kan? Chelsea Arsenal seri. Iya kan? Iya benar. Chelsea sama Arsenal seri. Kemudian MU, Liverpool, City semuanya menang. Ya. Lu mau bahas yang mana dulu kita boleh. Tapi ini nanti sekalian preview ya. Benar. Gue pengen dari yang awal-awal dulu itu City Leeds deh. City Leeds ya. City Leeds. Ini laga sebenarnya Manchester City susah payah menang. Susah payah ya katanya. Karena iya, gol kemenangannya baru diraih di injury time. Sempat unggul 2-0, kemudian dibalas disamakan oleh Leeds United sebelum akhirnya menang. Tapi yang jelas ini kemenangan yang memupuk lagi antusiasme mereka, karena sebenarnya mereka menjalani match week ke-13 setelah 2 kali kekalahan ya, salah satunya juga di ajang Liga Champions. Erling Haaland belum bisa bikin gol, tapi yang perlu disyukuri adalah Phil Foden kembali bisa menemukan jaring gawang lawan karena dia berhasil bikin brace. Ya, tapi memang lini belakang masih menjadi highlight catatan untuk Pep Guardiola karena ya posisinya ya bisa kebobolan 2 gol itu juga. Lepas satu penalti yang sempat digagalkan Donnarumma ya, tapi di rebound kembali oleh pemain Leeds United. Dan kalau ngelihat City ya baik lagi ternyata masih belum segitu konsistennya juga Bang DJ. Karena emang lu lawan Leeds di kandang, lawan Leverkusen kemarin di kandang juga masih kebobolan total 4 gol. Dan ini masih sorotan yang cukup atau concern yang cukup ketat untuk Pep, terutama di lini belakang. Entah kenapa padahal lini belakang mereka buatku pribadi dengan nama-nama yang ada di sana udah cukup harusnya ya dengan profil player yang ada di situ harusnya mereka bisa nggak bisa kebobolan dengan mudah lah oleh Leeds dan juga apalagi kemarin lawan Leverkusen sih. Tapi entah kenapa ya hal ini mungkin bisa terjadi dan ya gue juga ternyata yang tadinya udah lumayan pede City kayaknya akan comeback lagi tapi inkonsisten masih mereka alami. Kadang-kadang kan emang suka begitu ya bola ya, tapi jelas ini 3 pertandingan terakhir Manchester City gawang Donnarumma gitu ya kebobolan 2 gol per laga, jadi total 6 gol. Dan ya beruntung mereka berhasil meraih gol kemenangan di masa injury time. Tapi kemenangan yang cukup baik dan sekarang mereka karena Chelsea dan Arsenal akhirnya bermain imbang, mereka sekarang kembali lagi ke posisi kedua dan berjarak 5 poin dari Arsenal. Nah, tengah pekan Manchester City akan ketemu dengan Fulham dan ini menjadi laga yang sangat menarik karena Fulham datang juga dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Spurs 2-1 di Tottenham Hotspur Stadium. Jadi ini walaupun Fulham di papan tengah tapi gua rasa mereka juga akan memberikan perlawanan ya. Pasti. Dan ini hati-hati kalau misalnya lini pertahanan Manchester City masih kayak kemarin dan bisa dengan mudah bisa kebobolan 2 gol. Ya amit-amit, apalagi Erling Haaland ya belum lagi bisa menjadi pencetak gol. Walaupun Erling Haaland memainkan peran yang lain sebagai pembuka jalan bagi teman-temannya untuk bisa create chances dan mencetak gol. Ini juga keuntungan juga untuk Fulham ya karena main di Fulham. Terus juga ya dari rentetan tadi juga lu udah sebut tim-tim yang menghadapi City sebelumnya berhasil cetak rata-rata 2 gol. Dan kemarin juga ya walaupun lawannya Spurs ya udah nggak kaget lah, lini belakangnya udah pasti caur kalau Tottenham Hotspur, makanya Fulham juga bisa cetak 2 gol ya. Semoga ini jadi motivasi untuk Fulham lah itu. Kenapa kok jadi motivasi buat Fulham? Lu kayaknya nggak pengen banget Manchester City pulang bawa poin ya? Iya kalau dilihat dari ya tentu pengen. Gitu maksudnya. Maksudnya pengen City bawa poin? Iya gitu maksudnya biar lebih seru aja papan atas. Iya, tapi kalau bisa ya Fulham bantu tetangganya dikit lah gitu buat dia naik lagi gitu. Tapi emang nih laga kan rame ya di Craven Cottage selalu ya rame. Ini stadion yang katanya harga tiketnya termahal musim ini Dev di Premier League. Tapi ya sekali lagi Manchester City buat gue lebih diunggulkan. Apalagi dengan kemenangan
ya mereka ya mengintip-intip untuk bisa melihat posisi ke atas karena berharap juga tergelincir karena kalau nggak salah di London juga Arsenal akan ketemu dengan Brentford di match juga, ke-15. Itu dia dari Manchester City yang pertama. Yang kedua ada sensasional comeback Bang DJ. Siapa itu? Dari Manchester United di Selhurst Park. Luar biasa ini. Menarik Dev ya laganya ya. Makanya tadi kita ngomong kok bisa ya Manchester United ngelawan Everton 10 orang kalah gitu ya. Dan sebenarnya kemarin menang comebacknya juga ada satu hal yang perlu diberikan pujian karena dua gol yang dicetak para pemain Manchester United diawali dengan skema bola mati. Oh iya benar. Golnya Joshua Zirkzee juga itu kan tendangan bebas. Tendangan bebas yang dilambungkan ke dia kan. Kemudian mendapatkan agak sempit itu. Dan itu dia berhasil bikin gol. Yang kedua juga ya tiktokan antara Bruno Fernandes dan Mason Mount. Itu juga berujung dengan gol. Jadi sebenarnya ini kemenangan yang cukup baik ya. Artinya setelah kalau kata fans MU kemarin kekalahan dari Everton tuh kekalahan yang mengejutkan gitu kan. Mengejutkan buat lo, buat kita mau udah biasa gitu kan. Tapi ya penting lah untuk menaikkan moral para pemain United ya pasukan Theater of Dreams gitu. Dan kemenangan 2-1 yang membuat mereka sekarang kalau nggak salah di klasemen peringkat ke-7 atau ke-8 gitu. Ke-7 ya kan? Karena Aston Villa udah naik lagi peluang siapa yang naik lagi lolos ke Eropa masih terbuka. Tapi ada satu catatan. Walaupun mereka bisa menang lawan Crystal Palace kemarin juga sebenarnya ya sebenarnya Crystal Palace tuh mainnya juga cukup bagus lah. Hanya mereka memang tidak seberuntung untuk bisa mendapatkan gol kedua. Itu aja sih sebenarnya. Sama tau kenapa Crystal Palace agak alot sih kemarin, terutama di babak kedua kalau gua rada nonton sedikit matchnya Bang DJ. Jadi ya memang MU juga lebih unggul juga sebenarnya di babak kedua karena ada sedikit perubahan juga kan dari babak pertama ke babak kedua. Dan Manchester United tengah pekan akan kembali ke kandang ya. Kembali ke kandang. Dan mereka akan menghadapi ini MU beberapa match week terakhir mainnya selalu belakangan mulu, misah sendiri Bang DJ nih. Besok main lawan siapa? Besok main lawan West Ham. Lawan West Ham United. Ya harusnya ya menghadapi United yang satu ini sih kayaknya harusnya sekali lagi. Iyalah. The Red Devils harusnya bisa menang. Iya, siapa sih sekarang pelatihnya West Ham itu? Nuno Espirito Santo. Ya masa Yofi Nuno ya. Yofi Nuno Espirito Santo ya kan. Iya. Dan sementara juga walaupun dipegang oleh Nuno Espirito Santo yang kita tahulah dia di Spurs juga berhasil membuat Spurs yang bermain cukup rapat atau cukup solid juga. Kemarin di Nottingham Forest dia juga udah membuktikan berhasil membuat Nottingham Forest bertengger di posisi ketiga membawa Nottingham Forest ke Eropa. Iya. Dan juga kayak kalau di West Ham mungkin dari segi materi pemainnya juga Bang DJ yang kemarin juga West Ham lawan Liverpool kan habis dikalahin 2-0 juga kan gitu. Tapi harusnya di sini MU harusnya bisa menang. Harus bisa menang. Iya. Apalagi West Ham yang baru dikalahkan Liverpool. Dan kita kalau loncat ke laga Liverpool, alhamdulillah, syukurillah buat para fans Liverpool ya, rentetan negatif itu akhirnya berakhir kemarin di London Stadium justru. Di London Stadium. Dan dibuka. Satu hal yang menarik adalah Muhammad Salah tidak bermain sebagai pemain di lapangan kemarin. Ya kan? Dan kita bisa lihat bahwa Alexander Isak, Florian Wirtz, Cody Gakpo itu bermain cukup baik. Iya kan? Kemarin, iya. Dominic Szoboszlai di tengah juga bermain baik. Dan lepas memang struggle karena golnya juga baru terjadi lama ya di babak kedua. Iya. Tapi yang jelas ini kemenangan yang kemarin kita ngobrol ya, mau ugly win juga yang penting emang harus diraih sama Liverpool. Iya. Liverpool. Florian Wirtz babak pertama sempat hampir dapat peluang bikin gol, Dev, tapi sayang tendangannya placingnya tuh kebaca oleh penjaga gawang West Ham. Ya beberapa catatan positif lah ya Bang DJ. Ini maksudnya yang pengen dilihat sama publik atau sama fans dari Liverpool atau sama gue juga sebagai fans kita semua lah. Apa perubahan yang signifikan yang diterapkan sama Arne Slot. Dan di sini ada banyak sebenarnya Bang DJ. Muhammad Salah udah mencoba diistirahatin dulu, dipasangnya Joe Gomez gitu di bek kanan kan itu juga cukup berpengaruh gitu. Dan Joe Gomez yang akhirnya menjadi salah satu pemberi assist buat golnya Cody Gakpo. Itu juga kedua. Terus juga mempercayai Florian Wirtz lagi yang kemarin abis cedera yang nggak begitu berat lah gitu, sampai istirahat hanya beberapa match doang dari international break, sekarang udah main lagi dan kontribusinya juga
katanya udah cukup baik juga di match kali ini ya. Itu syukur lagi. Kalau Iya. Liverpool main bagus ya kita puji juga lah. Florianus main cukup baik menurut gua. Dia berhasil mengelola bola, mendistribusi bola sebagai serangan gitu. Iya. Nahan bolanya cukup lama. Alexander Isak juga menemukan kepercayaan diri yang baik, pandai melihat celah gitu ya. Bener. Dan menurut gua ini sinyal positif tinggal bagaimana nanti diteruskan trennya. Tapi kalaupun ada satu catatan dari gua pribadi, Arne Slot kayaknya harus lebih melihat ketika dia melakukan pergantian pemain. Begitu Isak dan Florianus ditarik keluar, gue lihat Liverpool tidak setajam ketika mereka berdua ada di lapangan. Dan ini sangat penting untuk bisa meneruskan tren positif ini, karena tengah pekan mereka akan main di kandang ya kalau nggak salah Liverpool ya. Sebentar. Liverpool, ya. Nah ini lumayan berat nanti ketemu Sunderland bang. Ya ketemunya Sunderland, meskipun kalau menurut gua harusnya mereka punya kepercayaan diri juga. Ya Sunderland tidak bisa dianggap remeh juga. Ya dia mereka adalah tim promosi terbaik dan The Black Cats ini bisa sangat menyulitkan buat Liverpool. Tapi kalau Arne Slot bisa membawa taktik yang baik dan para pemain bisa lebih sabar gitu ya, tidak perlu terburu-buru, harusnya sih di depan publik Anfield Liverpool bisa kembali menggapai 3 poin. Iya. Itu sih kalau menurut gua. Tapi satu sendiri catatan ya, Sunderland juga kemarin kan Sunderland menang 3-2 lawan sama Bournemouth kan. Iya. Ini juga akan menjadi modal yang positif gitu ya. Karena pasukannya Sunderland ini Regis Lebris ya pelatihnya. Siapa sih? Iya kan. Ya ini cukup baik hari ini. Nomor berapa sih Sunderland sekarang di klasemen? Di nomor 6. Nomor 6 ya? Jadi nomor 4 Aston Villa ya? Aston Villa, Brighton, Sunderland. Iya. Ini Aston Villa ini kemarin menang lawan Wolves, menangnya cuma 1-0 sih. Ya gue pikir mereka akan bisa menang besar, tapi ternyata hanya bisa menang 1-0. Justru tantangannya nanti ketika menghadapi Brighton ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Iya kan? Main away pula. Apalagi Brighton kemarin baru menang di City Ground di kandang Nottingham Forest 2-0. Dan ini Brighton udah ada di nomor 5. Ini jadi laga yang cukup menarik. Kalau Aston Villa ingin terus mengintip supaya bisa naik ke 2 atau 3 besar, ya nggak ada alasan untuk tidak bisa mengalahkan Brighton. Tapi di satu sisi Brighton juga biasanya kan dia tengah-tengah begini udah kehabisan bensin, tapi ternyata dia masih terus ya mencoba untuk stabil, dan laga demi laga siapapun yang dihadapi Brighton tetap bermain dengan cukup baik. Ya walaupun emang performa dari tim-tim ini emang masih membawa vibes dari tim-tim papan tengah yang dimana lu nanti naik, nanti turun. Tapi yang pasti ya mereka di tiap match week akan memberikan sebuah kejutan Bang DJ. Itulah makanya ini yang bikin Premier League jadi rame. Iya. Dan lanjut ini dia Bang DJ, match pamungkas dan juga match terbesar Big London Derby Bang DJ. Enggak kalau menurut gua, kalau ngelihat skornya lagi-lagi di Stamford Bridge Chelsea masih puasa untuk bisa mengalahkan Arsenal. Bahkan di 3 musim beruntun hanya bisa main imbang. Iya. Dan ya gue sih sampai sekarang masih nggak habis pikir kenapa Moises Caicedo bisa kartu merah sedodol itu untuk dapat kartu merah ya. Lu sebagai fansnya gimana sih? Lu pasti menyesali lah hasil imbang ini sebenarnya. Gini, nanti akan ada kesana lah. Tapi gue pengen mulai dari pendekatan dan starting lineup yang dipasang dulu Bang DJ. Oke. Enzo Maresca selama 2 musim menjabat sebagai pelatih Chelsea belum pernah dia di Premier League memasang starting lineup yang sama ketika melawan PSG dan juga lawan Barcelona. Itu selalu gue ungkap itu. Karena 2 match ini spektakuler banget nih cara bermain Chelsea dengan starting lineup yang dengan full timnya mereka. Lu seneng banget bawa-bawa PSG yang waktu di FIFA World Cup ya? Karena kapan Bang DJ Chelsea bisa bermain sebagus itu? Iya timnya susah sih ya Chelsea, bukan tim gede-gede banget soalnya. Abis ini gue diserbu deh dia sama fans Chelsea nih. Enggak, maksud abis lu PSG mulu yang lu bawa. Karena Chelsea bermain bagus di 2 match ini perlu yang lain-lain nggak bagus emangnya. Inkonsisten. Termasuk waktu kalah sama Bayern Munchen. Iya juga. Termasuk kalah sama Sunderland. Apalagi. Iya. terlalu inkonsisten aja. Iya. Bagus sih enggak, cuman maksud gua tadi bagus kan. Bagus enggak. Mungkin enggak di luar 2 match ini. Oke. Jadi potong dulu makanya. Iya. Terlalu inkonsisten aja, makanya ketika si Enzo Maresca memasang starting lineup ini dengan pendekatan yang kurang lebih sama, bermainnya dengan cukup bagus dan itu dibuktikan di match melawan Arsenal semalam. Oke. Cuman sayangnya memang karena ini Big London Derby,
Pemain, gue ngerti, gue paham para pemain Chelsea ini angernya besar banget untuk bisa satu memutus rentetan buruk, terakhir menang di Stamford Bridge, jujur 2019 Iya lama kan? banget. Lama banget kan? Lama banget. Itu belum pandemi loh. Orang masih banyak di dunia ini, maksudnya belum banyak yang korban. Iya. Itu satu. Sama yang kedua Yang kedua intensitasnya sangat-sangat tinggi karena ini Big London Derby Bang DJ, sama poin pertama tadi. Jadi intensitas mereka bagaimana cara duel-duel yang mereka terapkan di atas lapangan terutama dari pemain Chelsea itu juga sangat-sangat tinggi. Makanya terjadilah tuh pelanggarannya Kukurea beberapa kali terhadap Bukayo Saka, terus juga Moises Caicedo beberapa kali, Enzo Fernandez, Reece James semua. Tapi memang sayang banget karena intensitas terlalu tinggi ya terjadilah keputusan pelanggaran yang diambil sama si Caicedo dan Tapi itu. menurut lu pelanggaran itu terlalu ini enggak sih? Apa? Blunder atau Enggak, itu straight itu emang sengaja mau ngambil kan. iya, artinya terlalu kacau nggak keputusan yang dilakukan oleh si Moises Caicedo itu? Ya mau gimana, mau dibilang kacau ataupun tidak, yang tadi udah gue bilang intensitas sudah terlalu tinggi Bang DJ. Iya, tapi kan jadi merusak strateginya Enzo Maresca sebenarnya. Kalau dia nggak sekonyol itu, mungkin laga itu nggak. Kalau menurut gue lagi-lagi karena poin awal yang gue angkat itu anger untuk untuk unggul dari pemain Arsenal di segala sisi, ingin menutup semua pergerakan daripada pemain Arsenal yang which is setelah 10 pemain mereka bisa melakukan itu. Justru Chelsea ketika main 10 bisa mendominasi Arsenal. Iya, dan makanya ketika 11 ya itulah yang terjadi ketika pemain tapi itu lagi waktu babak pertama kena kartu merah, main 10, lu sebagai fans yang nonton di live reaction gitu gimana? Lu deg-degan nggak? Aduh ampun Dani. Selesai. Hah? Gue pikir selesai. Pada awalnya. Langsung mau pulang lo ya? Lu kan jauh ke Tambun. Masa pulang? Iya, siapa tahu udahlah. Ini hasilnya bisa kebayang gitu kan. Iya, tapi surprisingly-nya juga Bang DJ, sisi Arsenalnya stuck juga mereka. Itu yang gue juga nggak ngerti tuh. Itu kenapa Arsenal nggak bisa memaksimalkan itu ya? Ya kalau gue mendengarkan langsung ya dari fans Arsenal yang paling terkenal lah di Indonesia ini, itu dari Coach Justin, emang itu salah Arteta. Dia tidak memanfaatkan. Dia memang suka nyalain Arteta. Apa semua salah Arteta. Dia tidak memanfaatkan kedalaman squad yang dia miliki. Betul sih. Itu benar. Bukan ya mungkin itu nggak sepenuhnya benar, tapi timingnya dia terlalu lama untuk memanfaatkan kedalaman squadnya. Jadi nggak kill the game gitu ya. Kill the game. Dan ini memang malah sempat kebobolan 1 gol lebih dulu ya. 1 gol lebih dulu. Itu sebagai fans Chelsea gimana tuh? Gila. Wah, seneng banget Bang. Seneng banget ya. Iya. Bola mati, skema yang dipakai terus sama Arsenal, dan itu menjadi gol pembuka bagi Chelsea. Cuman ya balik lagi, gue di situ juga bilang bahwa ini salah satu PR Chelsea dari musim lalu bahkan sampai sekarang, ketika lu udah unggul duluan. Ya tapi kan kemarin unggul duluannya juga main 10 orang. Kalau menurut gue ya pasti ya setelah kebobolan 1 gol Arsenal akan lebih rame keluar. Ya tapi overall somehow setelah 10 pemain Chelsea bermain lebih solid, lebih kompak, dan lebih determinasinya lebih. Siapa pemain Chelsea yang menurut lo bermain paling baik kemarin? Ya ada beberapa nama sih Bang DJ. Kalau gue yang bisa paling lah. Reece James lah. Luar biasa. Kapan kita selalu menyangka dan mengira bahwa Reece James sih pemain yang cukup berkaki kaca, tapi lihat aja sendiri kemarin bagaimana dia bisa, kalau di situ bisa ngaca emang di kakinya gitu. Enggak, maksudnya rapuh. Rapuh kaca itu. Iya. Potong aja terus. Bahasa ini ya, bahasa anak bola tuh ya. Si kaki kaca, ya kan. Ya tapi dia hampir memenangkan seluruh duel udara maupun duel dribble. Dia hampir seluruh 2 atribut itu yang dia lakukan dia menangi juga. Terus juga bagaimana dia leadership dia terhadap rekan-rekan timnya, menyemangati rekan timnya, terus bagaimana menjaga kedalaman lini tengah sampai ke belakang itu juga, terus beberapa kali menyalurkan bola ke depan juga hampir banyak ya. Pokoknya Reece James kemarin luar biasa sih Bang. Tapi di bawah itu tentunya duet antara Chalobah sama Wesley Fofana ternyata menjadi plan B dari cederanya Levi Colwill Bang DJ, cukup solid mereka walaupun agak sloppy ya waktu golnya si Mikel Merino. Wesley Fofana ngelepas sama ya lagi-lagi Robert Sanchez. Ketika dia udah ada di big match ini setelah lawan United, gua rasa dia belajar sangat-sangat banyak dari apa yang dia dapatkan waktu
melawan United ya. Dan dari Tapi Robert Sanchez menurut gue dalam laga menghadapi Arsenal lumayan lah, ada beberapa save penting juga yang dilakukan oleh dia. lawan Barcelona juga ya, kemarin. Cuma kemarin ya golnya ya ada aja dia punya insting yang tepat untuk memotong bola crossingnya Bukayo Saka, mungkin gol itu bisa terhindari gitu ya. Ya overall udah banyak improve lah. Enzo Maresca juga sudah berstatement bahwa kita udah 1 tahun lebih bersama, jadi peningkatan dari chemistry, terus juga bagaimana kedewasaan, terus juga kematangan karakter dari para pemain juga udah bertambah juga dan bertumbuh dan terbentuk semakin lebih baik. Betul, dan itu. Tapi yang jelas ini kalau buat gue ya, Chelsea ini kehilangan momentum untuk bisa menipiskan ketertinggalan dari Arsenal. Tetapi melihat dalam pertandingan dengan hanya bermain 10 orang, hasil imbang 1-1 ya jadi kayak rasa kemenangan sedikit ya. Dan skor 1-1 menjadikan Chelsea justru jadi disalib oleh Manchester City. Enggak, karena gini Bang DJ, menatap laga ini kan selain Chelsea ingin memutus rentetan rekor buruk ya. Enggak rekor buruk lah, rekor nggak pernah menang. Iya, itulah. Nggak gampang lo menang lawan Arsenal. Emang itu Chelsea dia. Siapa? Dia. Oh iya. Chelsea siapa? Nggak, maksudnya kan menatap laga ini banyak dari publik yang netral ataupun siapapun, ya kita tahu kualitas dari Arsenal Bang DJ. Mereka selalu punya cara lah untuk bisa memenangkan pertandingan, dan dari statement itulah mengatakan bahwa ya kita dengan hasil seri melawan Arsenal di kandang pun kayaknya udah lebih dari udah cukup lah gitu. Tapi yang gue senang tuh ada yang komentar di episode kemarin itu Chelsea bisa menang 5-0 lawan Arsenal tuh ya. itu pasti antusias tuh ya. Iya. Hah? Mimpinya antusias. Ya tapi kan boleh lah prediksi. Boleh. 5-0. Tapi ya kalau dari sisi Arsenalnya juga Bang DJ ini lu kalau misalkan mau mengklaim diri lu sebagai calon title contender di Premier League ataupun di Champions League, lu laga-laga kayak gini sebenarnya nggak boleh lewat. Ya apalagi lah, enggak gini lah, menaruh respect lah, Chelsea kan juga tim besar, main di Stamford Bridge. Tapi ketika bermain menghadapi 10 orang, harusnya Chelsea bisa digebuk sama Arsenal. Iya, harus bisa tersakiti. Itu kalau meraih kemenangan itu 9 poin dari Chelsea dan berjarak 7 poin dari Manchester City, dan itu modal yang penting dalam urusan untuk perburuan gelar. Tapi ya udahlah, Chelsea Arsenal cuma bisa bermain imbang. Menatap laga berikut, Dev. Sebenarnya khusus untuk Arsenal mereka sih juga tricky menghadapi Brentford. Ya Brentford sekarang sedang siapa namanya? Igor. Strikernya. Ya, itu juga Igor apa itu? Igor Thomas ya. Itu juga lagi dahsyat itu, dan kemarin dia bikin brace, dan ini menurut gue akan menjadi tantangan tersendiri untuk lini belakang Arsenal yang praktis setelah 7 atau 8 pertandingan. Ingat kan 7 atau 8 pertandingan mereka tidak kebobolan. Sekarang kebobolan terus tiap laga, dan ini bisa jadi hal yang berbahaya gitu buat Arsenal nanti. Ya Arsenal perlu, lini pertahanannya perlu menyikapi dengan baik seorang Igor Thiago ya, yang sedang haus gol. Kemarin juga gokil nih, lagi gacor nih Igor Thiago nih. Justru itu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Calafiori dan kawan-kawan di lini belakang. Dan jangan salah Bang DJ, Gabriel Magalhaes cedera, Saliba kemarin sih gue nanya sama fans aja kenapa nggak main, katanya lupa. Nanya sama Arteta, nanya sama fans. Gue udah keren juga lu sekarang mainannya ya. Udah nggak cuma mampir di acara-acara sebelah gitu ya, udah keren juga sih. Turut bangga gue sebagai temen lu di sini nih, ya kan? Lututnya Saliba katanya kena Bang DJ, cedera. Tapi nggak tahu parah, nggak tahu apa lah, pokoknya lututnya katanya gitu kenok. Jadi kemarin nggak bisa. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kemarin kita bisa melihat ya mereka solid lah gitu. Hincapie dan juga Mosquera di belakang, walaupun ada beberapa momen lah mereka juga cukup lepas dan cukup kepancing lah sama para pemain Chelsea. Tapi solid, dan pertanyaan tadi gue bilang adalah konsisten gak nih dua pemain ini? Ini yang belum terlihat gitu, karena mereka kemarin bermain untuk kedua kalinya katanya setelah di Carabao Cup pernah bermain bersama juga waktu lawan Brighton kalau aku nggak salah. Kemarin bermain kedua solid, konsisten apa enggak melawan tadi Brentford yang udah lu jelaskan ya. Nah itu jadi pertanyaan gue tuh, dan gue juga penasaran nanti. Walaupun masih bisa di switching juga Bang DJ, masih ada Ben White, masih ada Timber bisa main di situ juga. Itu Ben White yang suka dikata-katain sama fans Arsenal paling keren itu ya. Iya. Ya teman, kita lihat lah, siapa tahu duet ini menjadi salah satu duet
plan B dari Arsenal yang cukup solid di di bawah Gabriel sama Saliba. Iya, gitu. tapi ada satu suntikan yang baik, suntikan positif. Gyökeres sudah main kan? Hampir semua pemain depan udah masuk ke DSP. Kemarin Bang Dijo udah di bench, Gabriel Jesus, terus juga Victor Gyökeres, Madueke, Odegaard udah main. Madueke kan emang main. Iya gitu, maksudnya kan gue pikir sampai lawan Chelsea masih baru fit lah gitu. Lah kan lawan Munchen bikin gol. Iya, maksudnya kan kemarin ini pemain ini cedera. Artinya kalau lini depannya Arsenal udah kembali, ya kita tinggal tunggu apakah mereka bisa setajam itu sehingga bisa memberikan dampak bagi Arsenal. Tapi yang jelas Arsenal harus bisa mengalahkan Brentford. Kemenangan tentu akan membuat mereka makin ongkang-ongkang kaki di pucuk klasemen. Tapi jika hasilnya tidak menang, nah ini yang sangat berbahaya. Begitu juga dengan Chelsea, Dev. Karena Chelsea akan menghadapi Leeds, Bournemouth, dan juga Everton ya kalau gue nggak salah. Tapi ngelawan Leeds dulu kan besok kan. Dulu, ya menghadapi Leeds United harusnya sih Chelsea bisa menang ya. Mainnya walaupun main di away. Ya main di Ellen Road. Ke Ellen Road. Tapi ya tadi gitu, jangan sampai dia mengulangi apa yang dilakukan oleh Manchester City kemarin. Ya kan? Menganggap remeh. Agak menganggap remeh mungkin ya. Enggang, dan moga-moga Chelsea bisa nafsu golnya bisa. Nah ini lu lihat nanti Bang DJ setelah starting line up-nya berbeda nanti pasti kan biasanya di DM tuh ada Reece James, di kanannya Malo Gusto. Ntar kalau misalkan itu ada perubahan lu lihat pendekatannya pasti beda di Premier League. Itulah tapi menurut gua kekuatan Chelsea hari ini lini tengahnya ada Enzo Fernandez yang cukup baik. Cole Palmer sih gua harap udah harus bisa main ya karena kemarin udah warming up. Jadi kembalinya Cole Palmer, King Palmer is back. Ya kita lihat lah, kita lihat. Kalau Palmer balik mungkin Chelsea bisa, ya paling nggak kan variasi taktik strateginya Enzo Maresca juga semakin bertambah. Yang jelas gini, Arsenal sama Chelsea harus lupakan hasil seri. Ya, tatap match week ke-14. Karena masih panjang. Karena kalau mereka kembali gagal meraih 3 poin, ya udah Manchester City dan Aston Villa bisa lebih mendekat. Bahkan kalau Chelsea bisa dibalap oleh tim-tim yang di bawahnya tuh, yang dekat poinnya. Kayak gitu. Jadi tengah pekan kita nonton lagi pertandingan, dan Newcastle Spurs juga seru tuh, Dev. Newcastle Spurs, kan menjadi laga yang agak besar lah ya. Karena dua tim yang main di Liga Champions. Dan Newcastle juga kemenangan 4-1 di kandang Everton tentu memberikan suntikan moral yang baik ya bagi pasukan Eddie Howe. Dan gua nggak ngerti apa yang terjadi dengan Spurs ya. Thomas Frank barangkali lagi pusing ya. Kalau di sini ada pandangan nih gue bisa kasih nih, tapi kalau di sono gue agak paham. Tapi prinsipnya adalah ini laga menarik. Kadang-kadang dalam posisi tertekan Spurs malah bisa balik memberikan pukulan yang dahsyat nanti, yang hati-hati Newcastle. Gitu. Ya kayaknya cukup segitu dulu Bang DJ. Kita bahas semua juga nih. Ada tengah pekannya, jadi rame banget nih sampai ini ya, sampai ke akhir pekan juga. Tapi kita akan ngomongin tengah pekan. Kita ketemu lagi lah ya nanti ya. Iya, kita ketemu lagi, mau makan siang dulu ini Bang DJ. Makan siang ya. Barangkali lu nanti ketemu sama siapa lah gitu. Ya yang pasti gue lihat sih kalau fans Liverpool udah lumayan tersenyum ya kan. Iya benar. Udah ada yang mau pakai jersey lagi tadi. Fans Manchester United pasti udah ngomong gini, maaf ya, bukan Arsenal doang yang bisa skema bola mati. Benar. Kita juga gitu kan. Sekarang bulan berapa sih? Desember. 12. Skornya kemarin berapa? 1-2. Itu fans MU lagi gitu ya. Iya. Soalnya mainnya di kandang Crystal Palace. Iya. Benar juga ya. Oke, segitu dulu. Lama-lama udah jadi kayak fans MU. Apaan sih? Kan gue cuma melihat ini aja. Iya, ngeliat yang dibicarain fans MU. Sip, segitu dulu. Tidur dulu deh lu kayaknya kurang tidur deh. Bener nih, suara gue agak berubah ya. Kacau. Iya. Udah kayak jagoan zaman masa kecil. Berubah. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye guys, thank you.